Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Min sudah lama nggak petik buah manggis. Kita petik buah manggis dulu. Bab 143-144. Mendengar ini, Tuan Mu tercengang. Ya, jika Ye Guan meninggalkan Qingzhou, itu pasti akan menjadi hal yang baik baginya. Dan jika aku benar-benar tidak membiarkan orang ini pergi, apakah orang ini berani membunuhku? Mu Lao melirik Ye Guan dan tetap diam. Dia pikir Ye Guangdare. Orang ini bahkan tidak takut pada keluarga An dan klan Tianlong, jadi bagaimana dia bisa takut pada pelayan kecilnya sendiri? Memikirkan hal ini, Tuan Mu melambaikan tangan kanannya, dan orang-orang kuat dari pavilion harta karun abadi segera mundur. Mu Lao berpikir sejenak, lalu berkata, susunan teleportasi 10 mil jauhnya di sebelah kanan, tidak ada seorang pun di sana sekarang. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba terlihat bingung, apa yang kubilang? Setelah mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi. Ye Guan melintas dan langsung menghilang. Setelah melihat Ye Guan pergi, Mu Lao menghela nafas lega. Dia tidak takut pada mereka yang memiliki latar belakang yang kuat. Semakin besar latar belakangnya, semakin banyak kekhawatiran yang dia miliki. Yang dia takuti adalah pemuda yang keras kepala seperti ini. Muda, bersemangat dan tak kenal takut. Jika kamu benar-benar membuatnya kesal, dia akan membunuhmu dengan satu tebasan pedangnya. Kamu mati sia-sia. Dia hanya seorang buruh migran, tak perlu mempertaruhkan nyawa untuk setia. Tahukah Anda, begitu dia meninggal, istri dan anak-anaknya akan menjadi milik orang lain. Di dalam saluran susunan teleportasi, Ye Guan duduk bersila di tanah, matanya perlahan tertutup. Dia memiliki banyak aset sekarang, ada ratusan juta kristal emas saja, karena dia membawa banyak naji sepanjang perjalanan dari Tiongkok ke Qingzhou. Selain itu, ada lebih dari 300.000 kristal peri senjata seni. Senjata seni bela diri, Ye Guan membuka telapak tangannya, dan tombak dewa bela diri muncul di tangannya. Dia perlahan mengelus tombak dewa bela diri dengan tangan kanannya. Kehendak dewa perang. Mata Ye Guan perlahan tertutup, dan dia merasakan kehendak dewa perang dengan hati-hati. Dalam pertempuran hari itu, dia sangat terkesan dengan kehendak dewa perang. Meskipun itu hanya sebuah wasiat, itu memberi orang perasaan yang tak terkalahkan. Sangat kuat. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba bertanya, Tuan Ta, apakah dewa perang itu? Xiao Ta berkata, saya tidak tahu. Ye Guan sedikit mengernyit. Saya tidak tahu. Ya. Ye Guan terdiam untuk waktu yang lama. Dia dengan lembut membelai tombak dewa bela diri, dan berkata dengan lembut, Tuan Ta, saya merasakan hembusan energi dari kehendak dewa bela diri ini. Sedikit terkejut, Ye Guan mengangguk. Dia mengambil tombak dewa bela diri. Dia berkata dengan serius, Dewa seni bela diri. Kata buku itu, mengacu pada seni bela diri dan spiritualitas. Tetapi menurut pendapat saya, dewa seni bela diri adalah roh, semangat pantang menyerah, semangat menjadi lebih kuat ketika kuat. Sederhananya, kamu bisa mengalahkan umatku, namun, tidak bisa mengalahkan keinginanku. Saat dia mengatakan ini, dia perlahan menutup matanya. Saat senjata ini menghadapi Bibi Sukun hari itu, meskipun dia dikalahkan, niatnya ada dan semangatnya tidak lemah, tidak terkalahkan, tetapi berani bertarung dengan orang yang tak terkalahkan di dunia. Saat suara itu jatuh, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Ye Guan. Bukan kekuatan pedang, tapi paksaan, kekuatan yang dihasilkan oleh kehendak dewa perang. Tiba-tiba, tombak dewa bela diri bergetar hebat. Dan saat berikutnya, kehendak dewa bela diri di pistolnya menghilang langsung ke alis Ye Guan. Mata Ye Guan tiba-tiba melebar, dan saat ini,
dia sudah berada di langit berbintang. 10 kaki di depannya, berdiri seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun putih, memegang tombak, dan memancarkan aura seni bela diri yang menakutkan. Ye Guan tercengang, kehendak dewa bela diri. Pada saat ini, Xiaota gemetar, warisan dewa bela diri. Sial, dia adalah seorang kultivator pedang. Dia adalah seorang kultivator pedang. Apa itu dewa bela diri? Sialan itu, dia adalah seorang kultivator pedang. Jangan berlatih seni bela diri. Suara misterius itu tiba-tiba berkata, apakah ada kemungkinan bahwa dia dapat membuktikan seni bela diri melalui ilmu pedang? Buktikan dewa seni bela diri dengan ilmu pedang? Saya harus mengatakan bahwa Xiaota sedikit bingung. Ini telah mengikuti 2 generasi orang yang ditakdirkan. Kedua generasi orang yang ditakdirkan pastilah jenius. Hanya ada sedikit talenta seperti itu di dunia. Termasuk mantan tuan kecil. Bakat tuan kecil begitu hebat, itu tidak dibangun. Itu jelas merupakan keberadaan yang langka di dunia. Belum lagi generasi pertama yang memiliki takdir. Buktikan kebenarannya melalui pembunuhan dan raih puncak. Kedua generasi orang yang ditakdirkan telah mempraktikkan jalur lain pada saat yang sama. Namun pada akhirnya, kecuali jalur pedang, semua jalur lainnya telah ditinggalkan, terutama tuan kecil kedua, yang tidak hanya bermain trik. Namun, mereka semua pada akhirnya menyerah, hanya jalan pedang yang tersisa. Jadi ini sangat mengkhawatirkan. Yang ditakutkan adalah latihan Ye Guan terlalu rumit. Bukan hanya seni bela dirinya yang tidak sempurna, tetapi keterampilan pedangnya juga tertunda. Ilmu pedang dan seni bela diri, kedengarannya luar biasa, tapi masih sangat mengkhawatirkan. Jika yang satu ini tidak ditangani dengan baik, kedua belah pihak akan tertunda, dan akan tercampur tetapi tidak halus, dan tidak akan masuk akal. Pada saat ini, wanita berpakaian putih di kejauhan perlahan berbalik dan menatap Ye Guan. Saat dia melihat Ye Guan, dia sedikit terkejut. Kamu bukan keturunan dari keluarga An. Mendengar ini, Ye Guan tiba-tiba menjadi waspada. Ini adalah dewa bela diri dari keluarga An. Astaga. Pihak lain tidak akan bunuh diri, bukan? Ye Guan perlahan mengepalkan tangan kanannya. Hatinya sangat waspada, dan pedang Xingdao siap digunakan. Tetapi pada saat ini, wanita berpakaian putih itu sepertinya telah menemukan sesuatu, dan matanya tiba-tiba menyipit. Dia berkedip dan muncul tepat di depan Ye Guan. Wajah Ye Guan berubah drastis, kekuatan yang menakutkan. Kekuatannya langsung diselimuti. Pada saat ini, dia merasa titik akupunturnya seolah-olah telah disadap dan dia tidak dapat bergerak. Ye Guan merasa ngeri dan berkata dengan cepat, "Senior, Master menaraku ada di sini, dia sangat kuat." Xiaota tiba-tiba menjadi marah. "Sial, jangan membual padaku, aku tidak tahan." Setelah wanita berpakaian putih itu menatap Ye Guan sejenak, tatapan kompleks muncul di matanya. Dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan yang menyelimuti Ye Guan menghilang sepenuhnya. Ye Guan merasa lega, tapi masih waspada. Pada saat ini, wanita berpakaian putih tiba-tiba berbisik, "Apakah kamu sendirian?" Ye Guan berkata dengan cepat, "Ada juga Ta Master, ia sangat kuat, ia tak terkalahkan di bawah 3 pedang, dan ia berubah 1 demi 3 pedang." "Tuan Ta," suara misterius itu tiba-tiba berkata, "kamu tahu bagaimana menjadi takut sekarang? Mengapa kamu tidak takut ketika kamu sedang membual?" Xiaota terdiam, dia ingin berpura-pura mati sekarang. Mendengar perkataan Ye Guan, senyuman muncul di wajah wanita berbaju putih. "Apakah Tuan Ta memberitahumu hal ini?" Ye Guan mengangguk, dia menatap wanita berbaju putih itu, lalu berkata dengan lembut, "Senior mengenal Tuan Ta." Wanita berpakaian putih itu mengangguk, "Aku kenal kamu." Ye Guan terdiam.
Dia sekarang curiga bahwa Tuan Ta mungkin tidak sedang membual, tapi sungguh luar biasa. Mulai sekarang, kamu harus menjaga Taye dan Taye dengan baik. Jika kamu menemui sesuatu yang tidak dapat kamu tangani di kemudian hari, biarkan Taye membantumu. Ye Guan hendak berbicara ketika wanita berpakaian putih tiba-tiba menunjuk ke antara alisnya. Ledakan, kaki Ye Guan tiba-tiba melebar. Dalam sekejap, informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam pikirannya seperti air pasang. Pada saat ini, Ye Guan sepertinya telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu punya. Mengejutkan, Ye Guan sangat terkejut, ternyata pertarungan masih bisa seperti ini. Dewa Perang, hampir tak terkalahkan dalam pertarungan jarak dekat. Warisan Dewa Perang. Setelah sekian lama, wanita dengan rok putih itu menarik kembali jarinya. Dia menatap Ye Guan dan berkata dengan lembut, "Kamu telah memahami kehendak Dewa Perang. Warisan ini dapat membantumu memahami kesadaran Dewa Perang. Selama kamu memahami kesadaran Dewa Perang, kamu tidak akan terkalahkan dalam pertarungan jarak dekat." Ye Guan perlahan membuka matanya. Dia membuka matanya dan berkata dengan lembut, "Senior, apakah kamu tahu siapa aku?" Wanita itu dengan rok putih mengangguk, "Ya." Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Aku dan keluargamu adalah musuh, dan orang-orang dari keluargaan mengejarku, dan kemudian, mereka sudah selesai sekarang." Wanita berpakaian putih itu mengangguk sedikit, "Untung kamu baik-baik saja." Ye Guan tertegun. "Kata-kata apa?" Wanita berpakaian putih berkata, "Saya pergi." Saat dia mengatakan itu, tubuhnya tiba-tiba menjadi tidak nyata. Ye Guan dengan cepat bertanya, "Senior, apakah aku dianggap sebagai dewa perang sekarang?" Wanita berbaju putih itu bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku seharusnya tidak peduli tentang apa yang disebut nama ini. Esensi Kisen itulah yang harus saya kejar." Wanita dengan rok putih berkata sambil tersenyum, "Ini bukan pengejaran, tapi pemeliharaan. Karena kamu sudah memilikinya, yang kurang darimu sekarang adalah pertarungan yang sebenarnya. Pertarungan itu semua ada dalam pikiran Anda, dan Anda harus melawannya." Mereka mencernanya dan menggunakannya untuk menciptakan seni bela diri mereka sendiri. Saat dia berbicara, dia dengan lembut menganggukkan kepala Ye Guan. "Ingat, pada tahap awal, kesadaran adalah yang paling penting, dan di tahap tengah, kekuatan murni dan kecepatan murni adalah yang paling penting." Ye Guan bertanya, "Bagaimana dengan tahap selanjutnya?" Wanita berpakaian putih itu tersenyum sedikit, "Kita akan membicarakannya nanti." Ye Guan mengangguk, "Oke." Bai Kun mengangguk, "Ayo." Setelah mengatakan itu, dia menghilang, lapangan tiba-tiba menjadi ilusi, dan saat berikutnya, Ye Guan muncul di saluran susunan teleportasi. Mata Ye Guan perlahan tertutup, dan dia terus memikirkan pertarungan dewa bela diri itu. Pada saat ini, Xiao Ta tiba-tiba mengingatkan, "Kamu adalah seorang kultivator pedang." Masih takut Ye Guan akan tersesat, Ye Guan mengangguk, "Saya tahu, Tuan Ta takut latihan saya terlalu rumit dan tidak akan menyenangkan kedua belah pihak, kan?" Xiao Ta berkata, "Ya." Ye Guan berkata dengan lembut, "Tapi saya merasa tidak ada perbedaan antara ilmu pedang dan seni bela diri. Sungguh perbedaan." Xiao Ta terdiam. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kita bisa saling mengimbangi. Saya sangat cepat, tetapi kesadaran bertarung saya sedikit kurang, dan kesadaran seni bela diri dapat mengimbanginya. Faktanya, apakah itu seni bela diri atau ilmu pedang, tujuan utamanya mungkin untuk mengalahkan lawan. Dalam hal ini, menurutku, orang yang bisa mengalahkan musuh adalah cara yang baik." Xiao Ta tidak berbicara, tidak dapat membantah. Ye Guan berkata dengan lembut, "Saya berharap bisa bertarung sekarang.
dan kemudian mengintegrasikan ilmu pedang dan seni bela diri saya untuk menciptakan metode bertarung yang unik. Saya ingin mengejar jalan saya sendiri, dan saya tidak akan terpaku pada satu pola, dan siapapun yang bisa dimanfaatkan olehku bisa. Itu semua pekerjaanku. Ye Guan, pada saat ini, suara misterius itu tiba. Tiba berkata, menurutku bakatnya terlalu berlebihan. Suara misterius itu berbisik, dia mungkin benar-benar mewarisi bakat kultivasi orang tuanya dengan sempurna. Dengan bakat dan karakternya, saya sangat yakin bahwa dia akan mampu mencapai level 4 pedang suatu hari nanti. Dengan sungguh-sungguh, kita masih harus terus mengawasinya. Dia sangat baik, tapi bagaimanapun juga dia masih muda. Oleh karena itu, kita perlu membiarkan dia lebih menderita di dunia ini agar dia tidak merusak karakternya dan tersesat. Ya, biarkan dia menanggung kesulitan, selama dia tidak mati. Misterius, suara itu berkata dengan sungguh-sungguh, Xiaota, kamu punya dendam pribadi. Xiaota, pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berdiri. Dia melihat ke kejauhan, dan muncullah cahaya putih. Tiba, Nanzu, saya kembali. Segera, Ye Guan melewati cahaya putih dan sampai ke susunan teleportasi. Basis susunan teleportasi Paviliun Xiambao. Begitu Ye Guan muncul, seorang lelaki tua muncul di depannya. Pria tua itu memandang Ye Guan, dia tertegun, lalu berkata dengan kaget, kamu adalah Ye Guan mengangguk. Ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba menjadi serius. Dia berasal dari Paviliun Xiambao, jadi dia secara alami mengetahui banyak hal. Ketika dia melihat Ye Guan mengakuinya, dia tidak bisa tidak waspada. Ye Guan mengabaikannya, tapi bangkit dengan pedangnya dan menghilang ke langit. Ye Guan tidak kembali ke kota kuno terlebih dahulu, tetapi datang ke belakang kota kuno. Ada sebuah gunung besar di sana. Melihat gunung itu, Ye Guan melambaikan lengan bajunya, dan pedang terbang tiba-tiba terbang. Tertawa, cahaya pedang setinggi 100 kaki turun dari langit. Ledakan, gunung besar itu langsung terbelah menjadi dua. Melihat adegan ini, Ye Guan terkikik 2 kali, lalu berbalik dan pergi. Xiaota, segera, Ye Guan datang ke gerbang kota kuno. Melihat kota kuno di depannya, senyuman muncul di wajah Ye Guan. Semuanya familiar. Pada saat ini, seorang pria di gerbang kota tiba-tiba berkata, kamu. Ye Guan menatap pria itu dan tersenyum. Apakah kamu mengenalku? Ye Guan bangkit, berbalik dan berlari, berteriak dengan liar sambil berlari. Ye Guan kembali. Ye Guan kembali, untuk sesaat, seluruh kota terkejut, dan banyak orang bergegas menuju gerbang kota. Melihat formasi ini, Ye Guan tercengang, dan orang-orang yang datang ke sini semuanya sangat bersemangat dan bersemangat. Setelah Ye Guan memenangkan tempat pertama dalam ujian seni bela diri, seluruh Nanzu sangat bersemangat. Dapat dikatakan bahwa dia, Ye Guan, adalah pahlawan seluruh Nanzu. Untuk 1000 tahun, Nanzu selalu berada di bawah. Setiap orang telah menahan nafas ini selama hampir 1000 tahun. Tapi sekarang, Ye Guan telah memenangkan tempat pertama, dan Nanzu akhirnya bisa keluar. Dan semua anak muda berbakat yang keluar dari Nanzu juga akan memiliki lebih banyak wajah. Pertama dalam ujian seni bela diri, ini bukan hanya kehormatan Ye Guan sendiri, tetapi juga kehormatan seluruh Nanzu. Apalagi sekarang, Ye Guan sekarang hanyalah eksistensi seperti dewa di seluruh Nanzu. Ye Guan, banyak orang berteriak serempak. Melihat orang-orang di lapangan, Ye Guan tersenyum sedikit. Tiba-tiba, dia memiliki sebuah pemikiran di benaknya, mengangkat pedangnya, dan kemudian membuat beberapa putaran 360 derajat di udara mata semua orang. Di dalam menara kecil, Xiaota tiba-tiba tertawa dan berkata, bagaimanapun,
dia masih muda, sedikit pelacur. Segera, Ye Guan tiba di klan Ye, dan pada saat ini, seluruh klan Ye telah berkumpul pintu. Pemimpinnya adalah Ye Xiao. Melihat Ye Guan datang, semua orang di klan Ye sangat bersemangat. Ye Xiao juga memiliki senyum cerah di wajahnya. Kaisar Pedang, meskipun Nanzu terbelakang, beberapa hal telah diturunkan karena akademi dan paviliun Xiambao. Misalnya, Ye Guan adalah Kaisar Pedang, Ye Xiao dan yang lainnya secara alami sangat bahagia saat ini. Kaisar Pedang, keluarga Ye sebenarnya memiliki Kaisar Pedang, dan makam leluhur keluarga Ye benar-benar berasap. Meskipun Ye Guan bukan keturunan langsung dari keluarga Ye, di mata orang Ye, Ye Guan adalah keluarga Ye. Ye Guan berjalan cepat ke arah Ye Xiao, dan dia memberi sedikit hormat pemimpin klan. Ye Xiao tiba-tiba meraih lengan Ye Guan, lalu menariknya langsung ke arah klan Ye, dan semua orang menyingkir. Ye Xiao membawa Ye Guan langsung ke kuil leluhur keluarga Ye, sementara orang-orang lainnya berdiri di luar. Ye Xiao memakai sebatang dupa, lalu menoleh ke arah Ye Guan. Sekarang aku menyatakan bahwa kamu adalah kepala keluarga Ye. Mendengar ini, Ye Guan tertegun, lalu berkata dengan cepat, pemimpin klan. Ye Xiao menggelengkan kepalanya. Aku tahu maksudmu, dan aku juga tahu bahwa kamu tidak punya waktu untuk mengatur keluarga Ye. Jangan khawatir, urusan keluarga Ye akan terus saya kelola. Silakan lakukan urusanmu sendiri. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, Patriark, masalah ini agak rumit. Dia pasti bukan patriark dari keluarga Ye sekarang. Jika dia menjadi kepala keluarga Ye, kemungkinan besar itu akan membunuh keluarga Ye. Mendengar kata-kata Ye Guan, Ye Xiao berbisik, apakah ini alasan eksternal? Ye Guan mengangguk, pemimpin klan, masalah ini tidak mendesak untuk saat ini. Ye Xiao terdiam sejenak, lalu mengangguk, aku mendengarkan untukmu. Ye Guan hatiku tiba-tiba terasa rileks. Ye Guan mengeluarkan cincin Na dan memberikannya kepada Ye Xiao. Kepala klan, ada 10 juta kristal emas di cincin Na, serta beberapa mayat naga asli. Selain itu, ada beberapa harta karun. Kamu dapat menyimpannya dan bagikan kepada anak-anak klan Ye. Ye Xiao tidak menolak. Dia meletakkan cincin itu dan menatap Ye Guan. Kapan kamu berangkat? Ye Xiao tertegun. Sebentar lagi, Ye Guan mengangguk. Dia tidak bisa tinggal di klan Ye untuk waktu yang lama. Jangan sampai klan Ye menjadi sasaran juga. Selain itu, masih ada waktu 3 bulan sebelum pertarungan dengan manusia takdir. Dia sekarang harus mencari tempat untuk berlatih. Jelas tidak ada tempat seperti itu di Nanzu. Kita harus pergi ke menara misterius di dunia misterius. Namun, Xuanji dikendalikan oleh paviliun Xiambao, jadi dia tidak yakin apakah dia bisa masuk melalui metode lain. Pokoknya aku harus mencobanya dulu. Jika tidak berhasil, saya hanya bisa bertingkah seperti hooligan kecil. Ye Xiao berbisik, mari kita menginap 1 malam sebelum pergi. Ye Guan ragu-ragu dan mengangguk. Oke, saat ini, Ye Xiao tiba-tiba berkata, bawakan aku silsilahnya. Di mata semua orang, tetua kedua buru-buru setelahnya menyerahkan pohon keluarga Ye. Ye Xiao membukanya. Setelah melihatnya lama, dia menemukan nama Ye Guan, dan kemudian dengan goresan pena, dia langsung menghapus nama Ye Guan di depan mata semua orang. Ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah, Patriark. Pada saat ini, tetua kedua mengambil silsilah keluarga lagi, dan tetua pertama membukanya, dan itu kosong. Ye Xiao mengelus penanya langsung di baris pertama halaman pertama silsilah keluarga, Ye Guan. Membuka kembali silsilah keluarga, semua orang tercengang. Ye Xiao mengambil silsilah di tangannya dan berkata dengan tenang, mulai hari ini, keluarga Ye Ku akan menjadikan silsilah ini sebagai andalan.
Ye Guan, pada saat ini, Xiaota tiba-tiba berkata, luar biasa, baik ayah maupun kakeknya tidak pernah diperlakukan seperti ini. Di malam hari, Ye Guan sedang berjalan di tangga batu di depan halaman rumahnya, menatap bintang-bintang, dikelilingi oleh suara serangga yang terus-menerus. Ye Guan berkata dengan lembut, Tuan Ta, apakah orang yang ditakdirkan adalah orang yang dipilih oleh Tuan Daobi? Xiaota berkata, ya. Ye Guan bertanya, saya ingat Anda mengatakan sebelumnya bahwa Tuan dari Daobi itu sangat kuat, kan? Xiaota berkata, Anda menanyakan pertanyaan penting secara langsung. Ye Guan mengangguk, siapa yang lebih baik, Tuan Dao Dao? Xiaota hendak berbicara ketika sebuah suara misterius tiba-tiba berkata, apakah Anda yakin ingin melakukannya, pamer? Xiaota tiba-tiba terdiam. Ye Guan hendak bertanya, tetapi pada saat ini, suara yang agak kesal tiba-tiba datang dari samping. Kamu tidak mencariku ketika kamu kembali. Apakah kamu melupakanku? Ye Guan berbalik dan melihat seorang wanita berdiri di sana. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna cian, dengan sosok anggun, syal rambut panjang, alis yang indah, dan sedikit kebencian dan ketidakpuasan di wajahnya. Orang yang datang tidak lain adalah Fei Banxing. Melihat orang itu datang, Ye Guan segera berdiri dan berkata dengan gembira, Guru. Fei Banxing berjalan ke arah Ye Guan. Dia menatap ke arah Ye Guan. Mengapa kamu tidak pergi ke saya? Awalnya saya ingin pergi ke akademi untuk bertemu guru besok. Fei Banxing berkata dengan lembut, kamu sangat menderita di luar. Ye Guan tersenyum. Tidak apa-apa, Fei Banxing memelototi Ye Guan. Apa yang kamu apa aku menakutkan karena bersikap begitu pendiam. Ye Guan terdiam. Saat kami pertama kali bertemu, gurunya sangat galak dan selalu meremukkan bola orang lain. Tentu saja, dia lebih menghormati Fei Banxing daripada rasa takut. Fei Banxing tiba-tiba tersenyum dan berkata, ayo jalan-jalan dengan guru. Ye Guan mengangguk. Oke, mereka berdua berjalan menyusuri tangga batu menuju gunung belakang. Fei Banxing tidak mengatakan apa-apa, dan Ye Guan juga tidak berkata apa-apa. Yang ada hanya suara serangga. Pada saat ini, Fei Banxing tiba-tiba berbisik, Xiao Jia, dia. Ye Guan Dao, aku akan menyelamatkannya. Fei Banxing mengangguk. Itu bagus, tersenyum sedikit. Kamu masih sangat belum dewasa saat itu. Tapi sekarang kamu terlihat jauh lebih dewasa. Ye Guan mengangguk. Guru, apakah kamu baik-baik saja selama ini? Fei Ban Qingbai melirik Ye Guan dan sedikit mengeluh. Kamu masih tahu bagaimana bertanya padaku apakah kamu baik-baik saja. Ketika kamu pergi, tidak ada surat. Apakah kamu sudah melupakanku? Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku di luar, segalanya menjadi lebih rumit. Fei Banxing sedikit mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Mereka berdua terus berjalan perlahan. Dan sebelum mereka menyadarinya, mereka telah sampai di gunung belakang. Fei Banxing tiba-tiba menoleh ke arah Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, Xiao Guan, aku ingin bertanya padamu, kamu harus menjawabku dengan jujur. Ye Guan mengangguk, oke, Fei Banxing mengangkat sudutnya. Mulutnya sedikit, kamu hanya akan menyukaiku dalam hidupmu, seorang gadis. Fei Banxing mengangkat satu jari dan berkata dengan serius, jangan sembunyikan matamu dan jawablah dengan jujur. Ye Guan bertanya balik. Guru, jika saya menyukai dua gadis sekaligus, apakah itu ilegal? Apakah itu ilegal? Tampaknya itu tidak ilegal. Fei Banxing menatap Ye Guan, itu tidak ilegal. Tapi selain Xiao Jia, apakah kamu akan menyukai gadis lain lagi? Ye Guan bertanya, apakah instruktur berharap aku akan menyukai gadis lain lagi? Aku bertanya lagi padamu, mengapa kamu menghindari kata-katamu?
Apakah kamu ingin membuka harem? Katakan padaku. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, Guru. Aku berkata jika aku menyukai Xiao Jia, aku juga menyukaimu. Apa yang harus saya lakukan? Fei Banxing tertegun di tempat. Di dalam Xiao Ta tiba-tiba berkata, apakah dia mengatakan yang sebenarnya, atau dia mengubah topik pembicaraan? Sebuah suara misterius berkata, wanita ini tidak bisa melawannya. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan bajingan ini, dia menemukan bahwa pria ini biasanya terlihat jujur dan baik hati. Namun nyatanya dia lebih bijaksana daripada ayahnya. Pikiran ayahnya jelas, dan pikirannya seringkali tersembunyi di dalam hatinya. Ringkasan, ayah dan anak bukanlah orang baik. Fei Banxing tiba-tiba berbalik, menggenggam tangannya. Setelah beberapa saat, dia berbisik, saya gurumu. Fei Banxing membuang muka dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan menarik lengan baju Fei Banxing. Guru, Fei Banxing berkata dengan lembut. Apakah menurutmu itu buruk atau tidak? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Itu sebabnya saya bertanya kepada Anda. Setelah Fei Banxing terdiam beberapa saat, dia menoleh ke arah Ye Guan. Kalau begitu, apakah kamu benar-benar menyukaiku? Fei Banxing tiba-tiba tersenyum dan berkata, apakah kamu menyukainya? Ye Guan ragu-ragu sejenak, dan kemudian ketika dia hendak berbicara, Fei Banxing menggelengkan kepalanya. Kalian sangat berani. Kamu berani menggunakan guru sebagai sebuah analogi. Aku adalah gurumu. Pada titik ini, senyum aneh tiba-tiba muncul di wajahnya. Tidakkah kamu kadang-kadang merasa bahwa akan lebih menyenangkan jika bersama gurumu sendiri? Ye Guan langsung berkeringat dingin. Guru, saya tidak punya niat jahat. Saya, Tuan Ta bisa bersaksi. Xiao Ta, Fei Banxing menepuk kepala Ye Guan dan menggelengkan kepalanya. Lihat, kamu tidak muncul. Lagi pula, aku tidak bisa mengendalikan apa yang kamu pikirkan, kan? Ye Guan berkata dengan serius, aku belum memikirkannya secara acak. Fei Banxing berkedip dan tersenyum main-main. Kalau begitu, apakah kamu ingin memberi itu sebuah percobaan? Pikirkanlah, bukankah ini menarik? Ekspresi Ye Guan membeku. Fei Banxing menganggukkan alis Ye Guan, kamu tidak punya keberanian. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan naring dan melemparkannya ke tangan Ye Guan. Ini untukmu. Ye Guan melirik naring. Naring ada sebenarnya ada 30 juta kristal emas di dalamnya. Ye Guan terkejut. Guru, berapa banyak uang yang kamu punya? Fei Banxing tertawa dan berkata, selama ujian seni bela diri, aku menggunakan seluruh kekayaan bersihku untuk mengutamakanmu. Menghasilkan 50 juta. Tersenyum, itu dia. Saat dia mengatakan itu, dia meletakkan cincin Na di tangan Fei Banxing, lalu mengeluarkan cincin Na lainnya dan memberikannya kepada Fei Banxing. Di dalam cincin Na ada mayat 10 naga asli. Fei Banxing memandang Ye Guan, kamu tidak menginginkan uang. Ye Guan mengangguk. Saya tidak kekurangan uang sekarang, guru. Simpan sendiri. Ye Guan tersenyum, lalu berkata, di Naji, ada juga beberapa latihan dan objek budidaya. Semuanya adalah hal yang baik untuk alam semesta Guan Xuan. Saya telah memilih banyak untuk Anda, pasti akan berguna bagi Anda. Berkata, Banxing berbisik, apakah kamu akan pergi? Fei Banxing tiba-tiba melangkah maju. Sebelum Ye Guan sempat bereaksi, dia memeluk Ye Guan dengan lembut. Nefrite hangat dan harum di pelukanku. Ye Guan tertegun di tempat seperti tersambar petir. Pada saat ini, Fei Banxing tiba-tiba melepaskan Ye Guan. Dia menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, ini adalah pelukan yang murni. Kamu tidak boleh salah berpikir. Apakah kamu mengerti? Guru. Saya pergi. Ya, senyum Fei Banxing tiba-tiba menghilang. Maukah kamu kembali?
Ye Jian mengangguk. Ya, Fei Banxing berkata dengan lembut. Kalau begitu, kamu bisa datang kepadaku sesegera mungkin lain kali, oke? Ye Jian mengangguk. Oke, Fei Banxing tersenyum dan berkata, ayo pergi. Ye Guandao, guru, hati-hati. Setelah mengatakan itu, dia berbalik, berdiri dengan pedangnya, dan langsung menghilang ke langit. Di puncak gunung, Fei Banxing melihat cahaya pedang yang menghilang di kejauhan. Setelah tersesat dalam waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, semuanya baik-baik saja, kenapa aku tidak terangsang? Dia berbalik dan pergi. Ye Guan tidak mengucapkan selamat tinggal pada Ye Xiao dan yang lainnya. Dan kali ini tujuannya adalah pergi ke dunia misterius. Kesadaran dewa bela diri, dia harus bertarung. Sekarang, dia ingin menemukan orang yang benar-benar kuat untuk dilawan, seseorang yang setidaknya 5 level lebih tinggi darinya. Levelnya terlalu rendah, dan tidak menarik untuk dimainkan. Saat ini, Xiao Ta tiba-tiba berkata, anak kecil, apakah menurutmu gadis itu menyukaimu? Ye Guan berkata dengan tenang, tidak. Xiao Ta berkata, berpura-pura bodoh saja. Ketika Xiao Ta hendak berbicara, Ye Guan tiba-tiba mengeluarkan pedang Xingdao dan berkata dengan lembut, seorang wanita hanya akan mempengaruhi kecepatan aku menghunus pedang. Xiao Ta berkata, kamu berbicara omong kosong kepadaku di sini, Tuan Ta. Apakah kamu pernah menyukai seseorang? Xiao Ta berkata dengan marah. Aku adalah menara. Ye Guan bertanya, apakah kamu pernah menyukai menara induk? Bersambung.